أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Masyarul muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali kita mempelajari satu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita di dunia ini, terutama kehidupan kita nanti di alam barzakh serta kehidupan di akhir zaman, yaitu hari kiamat maksudnya, di mana pelajaran ini membahas tentang usul salasa. Usul adalah pokok atau landasan, salasa tiga. Jadi ada tiga landasan pokok yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim dan muslimah. Tiga landasan tersebut sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Yang dimaksud dengan tiga landasan itu adalah mengenal tentang Allah, mengenal tentang Rasul, dan mengenal agama kita ini, agama Islam. Inilah tiga landasan pokok yang wajib diketahui. Tidak boleh umat Islam bodoh dalam hal ini. Tidak boleh umat Islam tidak mengetahui siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan agamanya Islam ini. Ini harus dia gali tentang tiga landasan utama seorang muslim tatkala beragama. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, muqaddimanya. Kita belum masuk dalam pembahasan tiga dasar itu. Kita baru pada pertemuan yang lalu membahas tentang muqaddimah, pendahulunya. Ada 4 perkara yang wajib kita pelajari. Yang pertama, masih ingat? Yang pertama apa yang kita wajib pelajari? Ilmu, yaitu iman. Yang kedua, amal. Yang ketiga, dakwah. Yang keempat, sabar. Sabar dalam 3 hal ini ya. Ulangi lagi. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Sabar dalam 3 hal ini. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu itu butuh kesabaran. Beramal butuh kesabaran. Kemudian yang ketiga, dakwah. Dakwah pun butuh kesabaran. Gak bisa dakwah kalau tidak punya kesabaran, udah bubar dakwah. Artinya tidak ada yang mau mengajarkan dan tidak ada yang mau belajar. Baik, itu terangkum di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Baik, kita bacakan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i terkait dengan surah Al-Asr ini. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Nah, surah Al-Asr ini dikomentari oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hazihi surah lakafathum. Andai kata Allah tidak menurunkan kecuali hanya surah Al-Asr ini. Jadi Allah tidak turunkan yang lain kecuali hanya satu surah ini. Tapi satu surah ini betul-betul kita tadabburi, kita hayati, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, lakafathum. Cukuplah ini menjadi panduan hidup mereka. Jadi satu surah ini kalau betul-betul kita hayati, kita tadabburi, kita pahami, satu ayat ini sebenarnya sudah cukup untuk menuntun kita dalam kehidupan dunia ini. Sudah cukup. Sudah cukup iman, sudah cukup mengamalkannya, kemudian berdakwah, kemudian bersabar. Ini sudah cukup satu surah ini, kata beliau. Kemudian beliau pun dikuatkan lagi oleh perkataan Al-Imam Bukhari.
Apa kata Imam Bukhari rahimahullah taala? Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab yang menjelaskan tentang ilmu sebelum berucap dan berbuat. Ini juga menunjukkan bahwa ilmu dulu, baru kemudian amal, baru kemudian berkata dan beramal. Jangan dibalik. Karena sebagian kaum muslimin kadang suka membalik keadaan. Artinya amal dulu, pokoknya beramal, rajin aja beramal. Lalu kemudian mana ilmunya? Ilmu nanti gampang belakangan. Artinya seseorang apabila dia ingin beramal, disertai dulu dengan ilmu. Kalau nanti kita beramal tanpa ilmu, nanti yang ada akan menjadi pembenaran terhadap amal itu. Misal ada satu ritual ibadah, anggaplah ibadah A misalnya. Ibadah A ini sudah menjadi rutinitas, sudah menjadi adat dan budaya. Ini amalan A ini seperti itu. Sudah menjadi rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian sudah mendarah daging, udah diturunkan dari nenek-nenek moyangnya, udah menjadi budaya. Lalu kemudian ditanya, orang-orang belakangan nanya, ini Masya Allah amalan apa amalan A ini? Oh, ini amalan yang sudah dulu kami dapatkan dari nenek moyang kami. Oh, bagus ya amalannya. Boleh nggak kami tahu apa landasan hukumnya, apa dalilnya, adakah argumentasi yang menguatkan dalil ini, amalan ini? Mereka tidak bisa mendatangkan itu. Lalu kemudian karena tidak ada dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perintahnya dari Rasulullah, mulailah mereka memaksakan untuk mencari dalil. Dipaksakan. Dalilnya itu hanya sekedar paksaan saja. Padahal tidak tepat. Dalil itu tidak tepat penggunaannya terhadap amalan itu. Ini yang ingin ditekankan oleh Al-Imam Bukhari. Hendaknya kita berilmu dulu sebelum kita berucap, sebelum kita bicara, dan sebelum kita berbuat. Ini senada dengan tadi surah Al-Asr. Surah Al-Asr, mana yang lebih dahulukan oleh Allah? Beramal soleh dulu atau berilmu dulu? Di dalam surah Al-Asr tadi, berilmu dulu atau beramal dulu? Beramal dulu kan ya? Beramal dulu kan? Berilmu dulu. Illal ladzina amanu. Amanu itu tidak mungkin seorang itu beriman kalau dia tidak berilmu. Berarti ilmu dulu baru wa'amilus sholihat, beramal soleh. Inilah surah ini dibuat oleh Al-Imam Bukhari dalam satu kitabnya Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari beliau menulis susunan hadis-hadis, dan dari sekian hadis yang dijelaskan oleh beliau kasihlah satu judul. Judulnya adalah Bab Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal Amal. Bab yang menjelaskan tentang ilmu sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal, sebelum kita berbuat. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Lihat, perkataan Imam Bukhari dan perkataan Imam Syafi'i ini, yang paling utama adalah perkataan Imam Bukhari ini. Ini dikuatkan oleh dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Lihat, firman Allah ini kalau kita resapi, kita hayati, ini menunjukkan bahwa ilmu dulu baru beramal. Ilmu dulu baru berkata. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam." Fa'lam itu artinya ilmui dulu. Fa'lam itu ketahuilah. Sama, ketahuilah, ilmuilah. Annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, barulah kemudian kalian minta ampun dari dosa-dosa kalian. Di sini diperintahkan hanya Rasul SAW. Fa'lam, wahai Muhammad, ketahuilah, pelajari dulu, ilmui dulu tentang la ilaha illallah, baru kemudian wastaghfir, istighfar. Istighfar ini ucapan.
Kita berucap astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini ucapan. Tapi sebelum kita berucap, ilmui dulu. Fa'lam kata Allah, fa'lam, fa'lam. Ketahuilah, ketahuilah. Padahal istighfar, sekitar istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi kalimat istighfar ini juga perlu ilmu. Baik, kalau saya tanya, apa makna istighfar? Apa makna astaghfirullah? Astaghfirullah, apa maknanya? Butuh ilmu dulu. Jadi sebelum kita astaghfirullah, astaghfirullah, alangkah lebih baiknya kita pahami dulu makna istighfar itu apa. Kadang kan kita istighfar itu maknanya adalah aku memohon ampun kepada Allah. Padahal makna istighfar ini luas sekali. Tidak hanya maknanya adalah aku memohon ampun kepadamu ya Allah, tidak. Tapi maknanya ada yang lebih luas daripada itu. Selain kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu adalah ya Allah, aku mohon juga agar efek maksiat, dosa yang aku lakukan ini tidak menimbulkan efek negatif. Maksiat dan dosa kan bisa mendatangkan murka Allah. Bisa mendatangkan murka Allah. Nah, istighfar ini seakan-akan menghalangi benteng antara diri kita dengan efek maksiat kita tadi. Maksiat itu bisa mengundang murka Allah. Kita bermaksiat, bisa jadi nanti Allah akan balas akibatnya di dunia ini dari maksiat kita. Nah, mohonlah kita ampun kepada Allah. Ya Allah, selain aku mohon ampun kepadamu ya Allah, mohon hindari aku dari efek yang tidak baik, dari dosa yang aku kerjakan. Bisa jadi Allah buat kita celaka di saat perjalanan. Allah berikan penyakit kepada keluarga kita. Allah sempitkan rezeki kita. Bisa jadi itu adalah dampak dari dosa kita. Nah, istighfar itu kegunaannya kita berlindung kepada Allah agar dampak buruk dosa kita itu tidak mengenai kita. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ilmu dulu sebelum kita berucap, apalagi ucapan itu adalah berupa ibadah. Ilmu dulu sebelum kita beramal. Kita sholat, kita puasa. Ini butuh ilmu. Semua amal ibadah yang kita lakukan butuh ilmu. Makanya kata Al-Imam Muhammad bin Al-Wahhab mengatakan fabada'a, Allah mulai bil ilmi, dengan ilmu dulu, qabla al-qaul wal amal, sebelum berucap dan sebelum berbuat. Baik, ini muqaddimah yang pertama. Muqaddimah yang pertama tentang 4 perkara yang wajib kita pelajari. Sekarang masuk muqaddimah yang kedua. Kita belum membahas tentang 3 landasan utama yang wajib kita pelajari. Belum masuk. Kita baru membahas tentang muqaddimahnya. Sekarang kita masuk ke muqaddimah yang kedua. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallah, ketahuilah wahai pembaca, semoga Allah merahmati kalian. Ini doa, rahimakallah, semoga Allah merahmati orang-orang yang mendengarkan, orang-orang yang membaca kitab beliau ini. Ini kebiasaan orang Arab. Kalau kita punya teman orang Arab atau punya guru orang Arab, kebiasaan orang Arab itu suka berdoa. Ya kan Ustaz Rian ya? Kebiasaan guru-guru kita yang pernah belajar di Lipia Jakarta, itu Masya Allah, guru-guru kita itu yang kalau dari orang Arab, itu pertama kita ketemu, selain ucapan salam, dia doakan dulu kita, barakallahu fiik. Terus dia berdoa, doakannya kita panjang, baru kemudian pesan apa yang ingin dia sampaikan. Ini kebiasaan orang Arab. Maka beliau ketika berpindah satu paragraf ke paragraf berikutnya, beliau mengatakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah wahai orang yang mudah-mudahan dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian baru beliau menyampaikan pesan. Setelah beliau berdoa dulu untuk kita, wahai para pembaca, wahai para pendengar, semoga Allah merahmati kalian. Pesan apa yang ingin beliau sampaikan pada muqaddimah yang kedua ini?
Kata beliau, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib bagi setiap muslim dan muslimah ta'allumu salasi hadhil masail wal amalu bihinna. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 masalah, dan wajib pula beramal dengan 3 permasalahan ini. Baik, permasalahan yang pertama yang disebutkan oleh beliau pada muqaddimah yang kedua ini, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Ini permasalahan yang pertama yang wajib kita pelajari, yang wajib kita ketahui, yaitu tentang pentingnya mentauhidkan Allah. Kata beliau, sesungguhnya Allah, ini yang wajib kita ketahui, wajib kita pelajari. Yang pertama adalah sesungguhnya Allah khalaqana, menciptakan kita. Yang menciptakan kita ini Allah. Wa razaqana, dan kemudian Allah pula yang memberikan rizki kepada kita. Wa lam yatrukna hamala, dan Allah tidak akan membiarkan kita begitu saja. Setelah Allah ciptakan kita, lalu Allah berikan rizki, kemudian itu semua bukan tidak ada manfaatnya. Artinya bukan hanya sekedar dibiarkan begitu saja. Setelah Allah ciptakan, Allah berikan rizki, ya udah terserah kalian mau ngapain kek. Bukan. Itu namanya penciptaan yang tidak ada tujuannya. Kata beliau di sini, walam yatrukna hamala, dan Allah tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Allah tidak akan membiarkan begitu saja. Beda dengan kita makhluk. Tatkala kita misalnya bikin meja, ini bikin meja nih. Sehabis kita jadikan meja ini, sudah kita jadikan meja ini, udah terserah kita. Meja ini mau dibiarkan begitu aja, mau dijual, setelah dijual, saya yang buat meja tadi ini, saya nggak akan pantau lagi itu meja mau dijadikan apa, dibuat apa, enggak. Itu kita. Misalnya seperti jam tangan. Ini jam tangan saya beli dari misalnya si A. Anggaplah si A inilah yang buat jam ini. Setelah jadi jam tersebut dia jual. Dia sudah jadikan, sudah ciptakan jam ini, dia jual. Setelah laku jam itu, dia nggak akan tanya-tanya lagi. Di jam bagaimana keadaannya, kondisinya seperti apa? Enggak. Itu manusia. Tapi Allah berbeda. Allah setelah menciptakan kita, lalu kemudian Allah berikan fasilitas kepada kita. Allah turunkan, berikan rizki kepada kita. Allah mudahkan kita hidup di bumi ini. Siapa yang berikan? Siapa yang menyediakan bumi ini untuk kita? Allah. Lalu kemudian kita diberikan anggota tubuh yang itu berterkaitan erat dengan alam ini. Misalnya ada oksigen, kita sebagai manusia butuh oksigen ini. Itu Allah Subhanahu wa taala yang memfasilitasi semua. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, walam yatrukna hamala, dan Allah tidak akan membiarkan begitu saja semua makhluk Allah seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Mereka hendaknya bertafakkur, berfikir, melihat alam ini, ciptaan Allah, langit, bumi. Lalu kemudian Allah mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada ciptaanmu ini sia-sia. Gak ada. Apalagi kita manusia. Allah ciptakan kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak begitu saja. Akan ada hitungannya. Akan ada hisabnya. Jangan anggap seperti kehidupan kita manusia sama seperti pohon-pohonan. Allah ciptakan pohon-pohonan, Allah tumbuhkan pohon-pohonan di muka bumi ini. Setelah kemudian pohon itu mati, udah biarkan begitu saja. Manusia enggak seperti itu. Manusia Allah ciptakan, Allah berikan fasilitas. Nah, akan ada pertanggungjawabannya.
Sama ketika kita bekerja di satu perusahaan. Kita bekerja di suatu perusahaan. Perusahaan itu memberikan fasilitas kepada kita. Rumah dikasih, kendaraan dipinjamkan, kemudian kesehatan keluarganya dijamin. Ini fasilitas yang luar biasa. Apakah perusahaan sudah memberikan fasilitas yang begitu lengkap kepada kita, lalu kemudian perusahaan itu akan melepaskan kita? Udah terserah kamu mau ngapain. Gak mungkin. Pasti akan diaudit sama perusahaan. Kamu bekerja dari jam sekian sampai sekian ya. Apa yang kamu kerjakan? Sejauh mana yang kamu hasilkan dari pekerjaan itu? Itu akan ditanyakan oleh perusahaan. Ini perusahaan dunia. Apalagi kita tinggal di muka bumi yang Allah memberikan itu. Rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa iya kita memanfaatkan fasilitas yang begitu lengkap dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita kesehendak hati kita berbuat, terserah kita mau buat apa? Enggak mungkin. Ada aturan-aturan yang Allah tetapkan. Enggak mungkin habis Allah ciptakan, silahkan. Berarti tidak ada bedanya kita dengan, mohon maaf, hewan ternak. Enggak ada bedanya. Hewan ternak ada hisapnya atau tidak? Hewan ternak sapi, kerbau, atau binatang yang lain, kucing, ada hisapnya atau tidak? Ada atau tidak? Hah? Ada. Ada yang bilang ada yang bilang nggak ada. Mana yang benar nih? Nggak ada. Ada, masya Allah, ada khilaf. Ada perbedaan pendapat para jamaah. Yang benar adalah ada hisapnya. Tuh, hewan aja ada hisapnya. Ingat sebuah hadis yang Rasul SAW mewanti-wanti kita agar tidak berbuat zalim, karena kezaliman itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sampai-sampai kata Rasul SAW, yang tadinya kambing yang tidak bertanduk di dunia ini, ya kan? Ingat hadis itu? Kambing yang tidak bertanduk di dunia ini lalu ditanduk oleh seekor kambing yang punya tanduk. Ini kambing yang tidak bertanduk dizalimi, ditanduk dia. Nanti di akhirat kambing yang tidak bertanduk ini Allah suruh kisos, balas nanti di akhirat, di padang mahsyar ketika manusia dikumpulkan. Kemudian hewan-hewan juga semuanya dikumpulkan. Tapi yang menjadi masalah besar bagi kita, mereka mudah, hewan itu mudah, hisapnya tidak ada. Hisapnya mereka hanya sekedar sampai dibangkitkan kembali, mereka semuanya dibangkitkan. Kalau ada zalim menzalimi di antara mereka, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akhir dari surah An-Naba, apa namanya? Fayaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir mereka berkata, ya laitani, andai kata aku dulu menjadi tanah. Itu kan penyesalan orang-orang kafir nanti pada hari kiamat. Ya Allah, kenapa aku dulu tidak jadi tanah aja? Kenapa aku harus jadi manusia? Ternyata kalau jadi manusia itu penuh dengan tanggung jawab. Mau jadi manusia itu harus ikut aturan Allah. Harus ikut aturan Allah. Makanya orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Andai kata aku dulu di dunia, gak usah dijadikan manusia, jadikan tanah aja. Maksudnya kata para ulama, andai kata dulu aku jadi binatang aja di dunia. Kenapa penyesalan itu sampai sedemikian? Ya Allah, kenapa dulu aku di dunia dihidupkan jadi manusia? Kenapa aku tidak jadi kucing? Kenapa aku gak jadi tikus aja? Kenapa? Karena mereka melihat nanti di akhirat, setelah kucing sama kucing misalnya selesai nih kisosnya, balasannya sudah dibalas oleh Allah. Yang terzalimi membalas dulu yang menzalimi di dunia. Sudah selesai. Habis itu kata Allah, jadilah kalian tanah. Jadilah kalian tanah. Jadi kucing kalau mereka sudah selesai nih, sudah selesai hisapnya nanti di akhirat, udah Allah perintahkan kalian jadi tanah. Kita manusia setelah selesai hisap kita,
Misalnya masih ada kezaliman yang pernah kita lakukan kepada manusia, itu dibayar dulu. Dibayar, selesai nih hisabnya. Lalu kemudian ditimbang, mana yang lebih berat, amal kebaikannya atau amal keburukannya. Ternyata yang lebih berat adalah amalan keburukan. Kalau amalan keburukan lebih berat, amalan kebaikannya lebih ringan, berarti tempatnya kalau tidak diampuni oleh Allah, neraka tempatnya. Disiksa lagi di neraka. Makanya ketika mereka melihat binatang-binatang itu setelah selesai hisab mereka, setelah selesai tanggung jawab mereka, lalu kemudian Allah perintahkan, udah kalian jadi tanah. Nggak ada binatang-binatang itu masuk ke dalam neraka, nggak ada. Makanya mereka berkeinginan, ya Allah, ya udah kalau kami kondisinya seperti ini, kenapa dulu kami tidak jadi binatang aja? Sehingga ketika di akhirat kami diperintahkan jadi tanah. Nggak ada lagi hisab setelah itu masuk neraka, nggak ada. Nah, makanya jadi manusia ini tanggung jawabnya besar. Sehingga beliau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mengingatkan kita. Ingat, yang menciptakan kita ini Allah, yang memberikan rezeki kita Allah. Lalu kemudian jangan anggap Allah sudah menciptakan kita, memberikan fasilitas kepada kita, Allah biarkan kita begitu saja seenak hatinya di dunia ini. Enggak. Buktinya bahwa Allah tidak membiarkan kita seenak hati kita berbuat di muka bumi ini, kata beliau, bal arsala ilaina rasula. Itulah fungsinya kenapa Rasul itu diutus. Ini fungsi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul, supaya kehidupan kita di dunia ini diatur. Allah ciptakan kita, Allah beri rezeki kita, lalu kemudian Allah bikin aturan. Yang membawa pesan aturan tersebut adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tugas Rasul itu mengenalkan kita, mengenalkan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan nama-nama Allah, mengenalkan sifat-sifat Allah. Kemudian memberikan ancaman kepada umat ini, kalau maksiat begini ancamannya, ada neraka lo nanti di akhirat, ada azab lo nanti di alam barzakh. Itu diantara tugas Rasul. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat bagi mereka-mereka yang mau beramal soleh. Siapa yang melakukan amal soleh ini pahalanya begini, balasannya begini, kelak akan mendapatkan surga. Itu tugas Rasul. Lalu kemudian beliau mengatakan, faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang mentaati Allah maka masuk ke dalam surga. Siapa yang mentaati Rasul, dia masuk surga. Waman asahu dakhalan nar. Dan siapa yang bermaksiat kepada Rasul, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu endingnya, ujungnya kehidupan kita di dunia ini nanti akan dikembalikan kepada kehidupan akhirat. Lalu kemudian di kehidupan akhirat tidak ada pilihan kecuali dua pilihan ini. Surga, neraka. Surga, neraka. Tidak ada pilihan yang kedua. Kalau tidak surga, ya neraka. Kalau tidak neraka, ya surga. Ya, harapan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita semua, seluruh kaum muslimin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Permasalahan yang pertama ini tentu dikuatkan oleh dalil ya. Inilah kenapa buku ini sangat direkomendasikan. Karena setelah beliau mengucapkan ucapan-ucapan, komentar-komentar beliau pasti dikuatkan oleh dalil. Lihat, perkataan beliau ini dikuatkan oleh dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul fa akhadnahu akhdhan wabila." Sesungguhnya kami mengutus Rasul kepada kalian. Kepada kalian itu kepada kita. Allah utus Rasul kepada kita. Syahidan alaikum, menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan kita. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana dulu Allah juga mengutus Rasul kepada Fir'aun. Jadi setiap umat itu telah diutus oleh Allah Rasul untuk menyampaikan agama ini. Setiap umat ada Rasul. Sampai kepada Fir'aun pun Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada Rasul. Nabi Musa alaihi salam.
Kemudian fa'asa Fir'aunur Rasul, tapi beda. Respon Fir'aun ini beda. Dia maksiat, dia ingkar, dia membangkang kepada Rasul yang diutus oleh Allah. Fa'akhadnahu akhzan wabila. Lalu Allah siksa dengan siksaan yang berat. Fir'aun mendapatkan siksaan yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mendapatkan siksaan, di alam barzakh mendapatkan siksaan, nanti di akhirat juga mendapatkan siksaan. Apa siksaan Fir'aun di dunia? Apa siksaan Fir'aun di dunia? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lautan Merah. Mati dalam kondisi tersiksa. Tidak cukup sampai di situ. Ketika mati, berpindah dari alam dunia pindah ke alam barzakh. Jangan anggap alam barzakh itu hanya alam kubur ya. Kadang ini orang berpikir bahwa azab kubur itu hanya bagi orang-orang yang dikuburkan. Enggak. Azab kubur itu tidak hanya sebatas kepada orang yang dikuburkan. Bagaimanapun caranya orang itu mati, dia tetap akan mendapatkan dan mengalami alam barzakh. Mau matinya dibakar, mau matinya di laut, kemudian dimakan oleh ikan-ikan. Ustaz, apakah orang yang mati seperti ini dia tidak akan ditanya nanti dalam kuburnya? Apakah dia nanti tidak mendapatkan siksa kubur karena dia matinya tidak dikubur? Enggak. Salah pemahaman itu. Buktinya Fir'aun sampai sekarang jasadnya itu kan masih ada. Dimuseumkan jasadnya. Apakah dengan begitu dia tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakhnya karena dia tidak dikubur? Fir'aun disiksa. Dia merasa tersiksa di alam barzakh. Cuma kita manusia enggak tahu, memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siksa kubur, mungkin kita yang rumah kita dekat dengan kuburan pun kita enggak pernah dengar mana orang-orang yang disiksa oleh Allah dalam kubur itu, mana orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur, kita enggak tahu. Karena memang itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dua makhluknya, manusia dan jin. Manusia dan jin enggak akan pernah tahu apa yang terjadi di alam barzakh terhadap seseorang yang sudah meninggal dunia. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun ini termasuk siksaan yang dia dapatkan di alam barzakh itu adalah an-naru yu'raduna 'alaiha wuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu ditampakkan kepadanya di setiap pagi dan sorenya. Itu termasuk siksaan. Cuma ditampakkan saja, di alam barzakh itu belum masuk dia. Fir'aun itu belum masuk ke dalam neraka. Cuma ditampakkan, ditayangkan, begini loh neraka itu. Ini loh siksaan-siksaannya. Itu sudah menjadi azab, sudah stres. Enggak usahlah kita jauh-jauh ngambil misal. Contoh si A setelah melakukan kesalahan, lalu hakim memvonis kamu masuk 3 tahun penjara. Dia belum masuk penjara nih, tapi udah divonis 3 tahun di penjara. Namun dia sudah ditampakkan penjara itu begini gambarannya, kumuh, makanannya begini, kemudian nanti bisa jadi diintimidasi oleh teman-temannya, bisa jadi ada senioritas, bisa jadi begini begitu, ditampakkan di penjara-penjara. Dia belum masuk penjara, udah stres dulu. Betapa banyak kalau kita lihat kadang-kadang di media sosial itu masih dalam kondisi sidang, tapi udah sakit-sakitan dulu. Baru kemudian seminggu lagi udah mau masuk penjara, udah ada yang stroke, udah ada yang lumpuh, udah kita lihat didorong-dorong pakai kursi roda, padahal belum masuk penjara. Kenapa? Dia udah stres dulu, dia udah tergambar penjara itu seperti apa. Nah, itulah yang terjadi kepada Fir'aun. Fir'aun itu belum masuk neraka, dia masih di alam barzakh, tapi neraka itu sudah ditampakkan kepada dia. Begini loh neraka, apinya, siksaannya, apa makanannya, apa minumannya. Itu ditampakkan kepada Fir'aun. Stres, tersiksa hidupnya di alam barzakh. Lalu kemudian jelas nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, Fir'aun jelas dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini siksaan tersendiri lagi.
Jadi lengkaplah sudah penderitaan orang-orang yang jelas-jelas memaksiati Rasul. Termasuk di antara contoh orang yang memaksiati Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Fir'aun. Maka kita berhati-hati, diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada kita, hati-hati loh. Kita ini diciptakan oleh Allah di dunia, lalu kemudian difasilitasi oleh Allah. Jangan anggap kita dibiarkan begitu saja. Ada loh pertanggungjawabannya nanti. Fasilitas yang kalian gunakan itu, hati-hati. Apakah kalian gunakan untuk bermaksiat? Apakah kalian gunakan untuk taat kepada Allah? Itu nanti ditanya semuanya. Kalau kita salah langkah, gelap mata di dalam menggunakan fasilitas tersebut, berarti kita bermaksiat kepada Rasul. Nah, ada konsekuensinya ketika seorang bermaksiat kepada Rasul. Karena Rasul itu diutus sudah mengenalkan kita kepada ini baik loh. Itu kan tugas Rasul. Ini buruk, tinggalkan. Ini baik, kerjakan. Ini wajib, jangan ditinggalkan. Ini maksiat, jangan dikerjakan. Itu tugas Rasul. Nah, tatkala kita tidak mengindahkan seluruh yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, ya hati-hati. Hati-hati. Ada alam setelah dunia ini, ada alam lagi. Alam barzakh. Setelah alam barzakh nanti ada lagi alam akhirat. Dan alam akhirat ini adalah alam yang selama-lamanya. Udah nggak ada lagi ujungnya. Kalau alam dunia ini ada ujungnya. Bisa jadi 10 tahun lagi jatah kita hidup di dunia ini. Bisa jadi 5 tahun lagi. Wallahu alam, bisa jadi besok. Wallahu alam. Itu jatah hidup kita di dunia terbatas. Makanya jatah hidup yang terbatas di dunia ini gunakanlah untuk mentaati Rasul, jauhi maksiat-maksiat. Karena itu tujuan daripada kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama. Permasalahan yang pertama. Ingat, permasalahan yang pertama dari muqaddimah yang kedua ini yang wajib kita ketahui adalah kita diciptakan, diberikan fasilitas, jangan anggap itu gratis. Harus ada aturannya. Ada aturan mainnya. Dan itu berlaku tidak hanya antara hamba dengan Allah ya. Tidak hanya berlaku antara hamba dengan Allah. Kadang antara kita dengan perusahaan tempat kita bekerja, antara guru dengan kepala sekolah, antara murid dengan guru, itu berlaku hal-hal seperti itu. Jadi kita bisa resapi, akal kita bisa menerima itu. Antara murid dengan guru aja tidak mungkin bebas dari aturan. Kalau bebas dari aturan, udah kacau sekolah itu, kelas kacau. Baik murid-murid sekalian yang hadir pada pertemuan kali ini, karena kita tidak diikat oleh aturan, silahkan berbuat sekehendak hatinya. Yang mau belajar silahkan belajar, yang mau main-main silahkan main-main, yang mau tidur silahkan tidur, yang mau terserah. Kelas ini adalah kelas bebas tanpa aturan. Mungkinkah ada sekolah seperti itu? Gak mungkin. Harusnya kita berpikir seperti itu. Mungkinkah Allah ciptakan kita, Allah berikan fasilitas kepada kita, lalu kemudian kesehendak hati kita berbuat di muka bumi ini? Gak mungkin. Kita telah diikat dengan aturan. Makanya diutuslah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkara yang kedua yang wajib kita ketahui yaitu adalah annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun wad dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ini permasalahan yang kedua. Wajib untuk kita ingat ini. Wajib untuk kita hafal. Baik, apa itu permasalahan yang kedua? Annallah, sesungguhnya Allah la yarda, tidak ridha an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, disekutukan dengan sesuatu apapun di dalam peribadatannya. Berarti ringkasnya poin yang kedua ini adalah hati-hati dengan perbuatan syirik. Hati-hati dengan bahaya syirik. Inilah kira-kira poin yang kedua ini adalah hati-hati dengan perbuatan syirik, karena perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah.
Kenapa syirik ini adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena perbuatan syirik ini adalah perbuatan yang mengambil hak Allah. Padahal ini adalah hak utama Allah. Tapi hak itu direnggut. Bahaya. Mentauhidkan Allah dan tidak mensekutukan Allah itu adalah hak Allah. Ketika hak Allah ini tidak diindahkan, bahaya akan mengancam kita. Ini hak Allah. Allah tadi menciptakan kita, memfasilitasi kita. Ada haknya dia. Ada. Sama seperti kita, status kita sebagai apa sekarang. Misalnya status kita sebagai kepala keluarga, suami. Pertanyaannya, ada nggak hak suami? Ada tidak hak suami? Ada. Siapa yang wajib menjalankan hak itu? Istri. Tatkala ada istri, tahu ini hak suami. Misal, hak suami itu ditaati. Perintahnya didengarkan. Itu kan hak suami. Ketika ada perintah suami yang baik, mami misalnya, ayo sholat 5 waktu. Mami, ayo tutup auratnya. Itu perintah dari suami. Tapi dia tidak indahkan. Padahal itu juga bukan perintah suami doang, perintah syariat juga. Andai kata tidak masalah syariat, masalah-masalah duniawi. Masalah duniawi. Apa misalnya perintah suami? Masalah duniawi, misalnya apa? Ada suami di sini kan? Apa contohnya? Kenapa? Misalnya setrika baju. Mami tolong, ini mau berangkat, tolong setrika ini dulu. Ini maksiat atau tidak? Perintah ini maksiat atau tidak? Bukan maksiat. Tapi istri, enggak setrika aja sendiri. Orang punya tangan, punya kaki. Masa gitu doang enggak bisa? Enggak mengindahkan perintah suami. Padahal itu hak suami, yaitu wajib untuk ditaati. Ini istri seperti ini berdosa atau tidak? Berdosa. Ini antara suami dengan istri. Begitu juga hak istri juga punya dong, yang wajib ditunaikan oleh suami. Apa misalnya hak istri? Dinafkahi, kasih uang belanja. Jangan sampai kita sebagai suami tidak menitipkan uang belanja. Udah terserah, pokoknya saya tahu harus ada makan di meja. Gak mau tahu gimana cara mendapatkannya. Ya harusnya kita berikan belanja untuk kebutuhan hidup. Itu hak. Nafkah untuk istri, nafkah untuk anak. Nah, ada suami nggak berikan itu. Kira-kira suami ini berdosa atau tidak? Berdosa. Itu antara suami dan istri. Bagaimana lagi antara Allah sebagai Khalik, kita manusia sebagai makhluk? Masa tidak ada hak dan kewajiban? Pasti ada dong hak dan kewajiban. Apa hak Allah yang merupakan kewajiban kita? Hak Allah yang paling utama di muka bumi ini yang kita pikul adalah beribadah hanya kepada Allah dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyu dzambin a'dzam?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Rasul pernah ditanyakan seperti itu. Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antaj'alallaha niddan wa huwa khalaqaka." Engkau jadikan selain Allah ada tandingan, padahal Allah itu yang menciptakan kamu. Ini dosa besar. Yaitu selain Allah dijadikan tandingan. Ada lagi tandingan Allah itu misalnya para nabinya. Ada lagi tandingan Allah itu orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal dunia lalu berdoa di sana. Itu tandingan. Itu sebagai tandingan Allah. Ada lagi orang yang menandingi Allah itu dalam hal datang ke dukun. Ini menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Banyak ada orang yang percaya dengan zodiak, dengan ramalan. Itu menjadikan sesuatu sebagai tandingan Allah. Dan ini kata Rasulullah SAW adalah dosa yang paling besar.
Kenapa ini dosa yang paling besar? Karena Allah yang menciptakan kamu, kata Rasul. Wa huwa khalaqaka, yang menciptakan kamu itu Allah. Andai kata para nabi ikut serta dalam menciptakan kita, tidak hanya Allah. Tidak hanya Allah ternyata menciptakan. Andai kata yang menciptakan kita itu ada nabi-nabi yang lain ikut serta dalam proyek penciptaan manusia, mungkin tidak ada masalah kita menyembah para nabi ini. Yang jadi masalah para nabi ini bukan orang yang ikut serta, ikut andil dalam menciptakan kita. Yang menciptakan kita ini hanya Allah. Jadi nggak boleh kita di samping menyembah Allah, kita juga menyembah para nabi. Para nabi aja nggak boleh loh, apalagi selain nabi. Makanya ya kalau ada yang menyembah Nabi Isa, yang menganggap dia adalah anak Tuhan, itu keliru yang besar, salah besar. Oleh karenanya, siapapun, semulia apapun manusianya, apalagi di bawah derajat Nabi, ada yang tampilannya seperti ustadz, kiai misalnya, tapi datang ke sana minta dilihatkan masa depannya, minta sesuatu penglaris, apalagi pemanis, apalagi apa biasa yang diminta kalau datang ke tempat-tempat? Banyak sekali. Nah itu kan menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Dia sholat sama Allah, dia sholat beribadah kepada Allah, tapi di samping itu dia pergi ke dukun. Gimana caranya? Emang dukun ini apa andilnya? Apa jasanya kepada kita? Apa jasa dia? Di sinilah kata Rasulullah SAW, letak kenapa dosa syirik itu dosa yang paling besar. Secara akal logika kita menerima ya. Akal sehat kita lah. Cobalah kita contohkan permasalahan yang kecil lah di tengah-tengah kita yang terjadi. Misalnya, ada seorang anak dilahirkan oleh orang tuanya, kemudian dibesarkan, disekolahkan. Ini anak dari dua orang tua. Anggaplah namanya Fatimah sama Ahmad. Fatimah sama Ahmad punya anak. Lahir dari rahim si Fatimah. Lalu kemudian dibesarkan, disekolahkan. Sukses. Sukses nih anak. Tapi selain dia berbakti kepada kedua orang tuanya ini, dia berbakti juga kepada orang lain. Anggaplah dia berbakti kepada Muhammad. Kira-kira ridhohkah kedua orang tuanya ini? Ridho atau tidak? Ada anak yang berbakti kepada selain orang tua, yang orang ini nggak ada jasanya. Bukan orang yang melahirkannya, bukan orang yang pernah menyusuinya, bukan orang yang pernah membesarkannya, tidak pernah dia mengeluarkan uang untuk membiayai sekolahnya, kuliahnya. Tiba-tiba anak ini sukses. Dia berbakti kepada orang yang tidak pernah berjasa kepadanya. Dan baktinya itu sama lagi seperti baktinya kepada kedua orang tua. Kira-kira Fatimah sama Ahmad ini murka atau ridho? Anggap antum lah jadi orang tuanya. Ridho atau tidak ada anak seperti ini? Enggak ridho kita. Kita udah capek-capek membesarkan dia, sukses dia, dibelikannya kita mobil, tapi dia belikan juga mobil untuk orang yang tidak punya jasa. Ya kalau dia belikan misalnya untuk fasilitas umum, untuk dakwah, untuk apa, mungkin orang tua tidak ada masalah karena itu kaitannya dengan amal jariahnya. Ini orang nggak ada kaitan, nggak kenal, nggak apa-apa, nggak punya jasa, tapi dia berikan mobil. Kita sebagai orang tua akan bertanya-tanya, kenapa nak, kok dia berikan kepada dia? Pasti orang tua akan bersikap seperti itu. Ini kita loh manusia. Wajar kita sebagai orang tua tidak ridho dan tidak rela dengan sikap anak kita tadi. Wajar. Nah begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menciptakan kita ini Allah. Masa iya ada orang yang tidak berkepentingan kepada kita, yang tidak pernah menanam jasa kepada kita, kita percaya datang ke sana seakan-akan kedudukannya sama seperti Allah. Dukun itu kan sama, seakan-akan sama kedudukannya seperti Allah. Bisa meramal, bisa tahu masalah ini. Ini kan sama.
Padahal masalah gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Oleh karenanya, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang nomor 2 ini perlu untuk kita renungi, perlu untuk kita ingat bahwa kewajiban kita yang kedua yang perlu kita ingat adalah sesungguhnya Allah tidak akan ridha terhadap perbuatan syirik apapun yang kita lakukan. Baik, bahaya di antara bahaya kesyirikan yang dijelaskan oleh para ulama adalah syirik ini termasuk dosa yang tidak diampuni. Inilah bahayanya syirik ini. Syirik itu termasuk dosa yang tidak diampuni. Apalagi dia syirik besar. Kemudian dia meninggal dunia dalam kondisi masih melakukan syirik besar itu, belum sempat bertaubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Hati-hati ini perbuatan syirik. Syirik kecil pun tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Sebagian ulama ada yang mengatakan baik itu syirik kecil maupun syirik besar, hati-hati. Ada ulama mengatakan kalau syirik kecil masih ada kemungkinan mendapatkan ampunan Allah. Tapi ingat, syirik kecil itu adalah dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar. Jangan lihat syirik kecilnya ya. Jangan lihat kata kecilnya. Syirik kecil itu dosanya lebih besar daripada dosa besar. Misalnya dosa besar apa? Contohnya. Dosa besar contohnya apa? Hah? Berzina. Apalagi? Membunuh, durhaka sama orang tua, ini dosa besar. Ini dosa-dosa besar tidak lebih besar daripada dosa syirik kecil. Hati-hati. Baik, karena sudah azan, kita azan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan sedikit. Silakan azan. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, sedikit kita lanjutkan pada poin yang kedua ini, bahwa Allah tidak ridha terhadap perbuatan syirik apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, baik itu kesyirikan yang dilakukan terhadap Allah dengan malaikat misalnya, dia mensekutukan Allah dengan malaikatnya, dia akan mensekutukan Allah dengan nabinya, tidak boleh. Dalilnya adalah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid hanya milik Allah, maka tidak boleh dia berdoa, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu dipahami pengertian syirik ini bukan tok hanya beribadah ke selain Allah. Karena ada yang salah paham. Memberikan pengertian syirik ini adalah beribadah kepada selain Allah. Tok. Bukan itu maknanya. Makna syirik ini adalah syirik. Syirik itu dari segi bahasa saja, syirkah, menggabungkan, menyekutukan, menduakan, mentigakan, meempatkan dan seterusnya. Jadi syirik itu jangan diberikan pengertian di benak kita, syirik itu menyembah kepada selain Allah tok, bukan. Tapi mensekutukan antara ibadah kita dengan Allah dan selain Allah. Itu namanya perbuatan syirik. Jadi menggabungkan antara ibadah yang kita lakukan untuk Allah dan kepada selain untuk Allah. Misal, adakah orang yang menyembelih jatuh kepada perbuatan syirik? Menyembelih hewan bisa jatuh kepada syirik? Bisa. Bisa jadi ada orang yang menyembelih tidak jatuh kepada syirik. Misalnya seseorang yang menyembelih karena Allah, bismillahi Allahu akbar, jadi ibadah. Tapi ada sisi lain yang dia menyembelih bukan karena Allah, tapi penyembelihannya itu misalnya untuk penunggu ini, untuk menunggu gunung ini, untuk penguasa lautan ini, sembelih. Dia ucapkan bismillah, Allahu akbar. Tapi di samping itu dia meniatkan sembelihannya ini untuk penunggu lautan ini misalnya. Ini perbuatan syirik karena menyekutukan ibadah penyembelihan dengan Allah dan selain Allah. Itu perbuatan syirik. Syirik itu artinya menyekutukan satu ibadah, tapi di situ disekutukan karena Allah dan untuk selain Allah juga. Makanya perbuatan riya dalam beribadah termasuk syirik. Perbuatan riya di dalam beribadah termasuk perbuatan syirik. Kenapa termasuk syirik? Karena kita beribadah kepada Allah, selain itu ada tujuan lain nih. Apa tujuannya biasanya orang riya dalam beribadah? Tujuannya apa? Pengen dipuji, pengen dilihat orang, ingin dianggap. Ini kan riya. Ada orang sholat, Allahu Akbar, dari awal dari rumah dia melangkahkan kaki menuju masjid, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, karena Allah. Allahu Akbar, dia takbir, tetap masih karena Allah. Setelah dia sholat, gak berapa lama, datang bosnya di sebelah. Masuk di saf, di sebelahnya persis. Tadi sholatnya karena Allah. Mulailah karena ada bos di sampingnya, gerakan-gerakannya diperindah oleh dia. Allahu Akbarnya, rukunya diperindah, bacaannya dilemah lembutkan oleh dia, dan seterusnya. Nah, ini sudah terganggu nih ibadahnya. Tadi di awal karena Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ibadah itu tercampurkan, terserikatkan. Ada syirikat di sana untuk selain Allah. Apa itu? Pujian. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, hati-hati nih
dengan perbuatan riya. Riya ini termasuk syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Baik, demikian yang dapat kita kaji pada kesempatan yang singkat ini. Kita belum sempat menjelaskan yang ketiga. Yang ketiga ini poin yang juga agak sedikit panjang penjelasannya. Maka kita cukupkan dulu. Dari 3 permasalahan yang akan kita bahas, sudah 2 yang kita bacakan. Yang pertama tadi tentang apa? Kita harus paham bahwa kita diciptakan Allah, lalu diberikan fasilitas. Jangan anggap tidak ada tanggung jawab. Jangan anggap kita tidak punya aturan. Kemudian yang kedua, Allah tidak ridho disekutukan. Itu poinnya. Dengan sesuatu apapun. Wallahu taala alam bissawab. Demikian, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Iya, silakan. Nggak ada masalah. Masalah apa aja, tidak mesti masalah yang kita bahas. Silakan. Selama Anda bisa jawab ya, kalau nggak bisa, wallahu a'lam. Silakan. Ramalan cuaca. Baik, ramalan cuaca. Apakah ramalan cuaca itu bagian daripada perbuatan syirik? Kata para ulama tidak. Ramalan cuaca itu kan dia tidak memastikan. Dan ramalan cuaca itu juga melalui pembelajaran, penelitian, tahapan-tahapan. Dan selain daripada pembelajaran, penelitian, tahapan-tahapan, juga ada proses-proses. Lalu kemudian sudah dilewati proses-proses tersebut, yang bisa dipelajari proses itu, lalu kemudian dia tidak memastikan. Ini hanya sekedar perkiraan saja. Perkiraan, akan ada kemungkinan hujan deras, akan ada kemungkinan angin, badai. Dia juga hanya mengatakan perkiraan, kemungkinan. Dia tidak memastikan. Nah, ini tidak termasuk dalam perbuatan syirik. Beda dengan dukun. Beda dengan dukun. Kalau dukun itu dia jelas. Dia jelas mengatakan masa depan kamu begini. Ada orang datang kepada dukun, "Mbah, tolong lihatkan barang saya yang hilang, dompet saya hilang. Sekarang dompet saya ada di mana ini?" Dia katakan dompetmu begini. Nggak bisa diterima oleh akal. Beda dengan ramalan cuaca tadi. Dia melalui tahapan pembelajaran, ada ilmu-ilmu yang dipelajari, ada rumusan-rumusan yang harus dilewati dulu, baru kemudian keluarlah hasilnya. Hasilnya kemungkinan akan turun hujan begini dan begitu seterusnya. Jadi insya Allah ini tidak termasuk bagian daripada ramalan yang akan merusak akidah dan tauhid kita. Enggak. Wallahu taala alam bissawab. Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Silakan akhi. Waalaikumsalam. Iya, barakallahu fiik. Kiat agar anak muda itu bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita lakukan ini tidak bisa terlepas kecuali atas bantuan dan pertolongan Allah. Maka yang pertama sekali kita lakukan, siapa saja, tidak hanya anak muda, kita semuanya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita jatuh kepada perbuatan syirik. Jangankan kita, Nabi Allah saja Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jauhilah aku dan anak keturunanku dari menyembah kepada berhala. Itu doa siapa? Nabi Ibrahim. Kita ini siapa? Saya ini siapa? Apa level saya lebih tinggi dari Nabi Ibrahim? Apa iman saya lebih dari Nabi Ibrahim? Jauh sekali. Jangankan lebih, sama aja nggak mungkin gitu. Terus kenapa saya kok kurang gitu dalam berdoa, ya Allah lindungi aku dari perbuatan syirik, ya Allah lindungi anak keturunanku dari perbuatan syirik. Kenapa kita jarang berdoa? Ini kadang-kadang keliru kita.
Ya wajar kalau anak keturunan kita, anak cucu kita kadang percaya hal-hal yang di luar sana, ramalan-ramalan dan seterusnya. Ya wajar karena kita memang jarang untuk berdoa. Ini yang pertama. Pertamanya doa. Yang kedua, jangan absen dari majelis ilmu. Jangan absen dari majelis. Usahakan untuk tetap berada di majelis ilmu. Apalagi pembahasan yang dibahas adalah masalah tauhid. Itu masalah yang paling penting. Yang ketiga, berteman dengan teman-teman yang komunitas baik. Cari teman-teman yang bisa mempengaruhi kita, yang bisa menasihati kita, yang bisa memberikan kebaikan kepada kita. Karena teman ini akan bisa sekali menyeret kita kepada hal yang tidak baik. Makanya ada istilah orang Arab mengatakan as-sahibus sahib. As-sahib, sahib itu sahib, teman. Dia sahib, dia akan menyeret kita. Dia akan bisa menyeret kita. Makanya Rasul SAW memberikan perumpamaan teman ini seperti, kalau teman yang baik dipermisalkan seperti penjual minyak wangi. Kalau dia teman yang buruk dipermisalkan oleh Rasulullah seperti tukang pandai besi. Kalau kita berteman dengan orang yang pandai besi, mungkin ya bisa jadi kita akan mendapatkan bau yang tidak baik. Bau karatan, bau yang tidak enak lah. Kalau kita berteman dengan tukang besi, bisa jadi baju kita terbakar. Itu pengaruhnya kalau kita berteman dengan tukang besi, bisa jadi baju kita bolong-bolong ada yang terbakar. Nah, begitu juga kalau kita berteman dengan teman yang tidak baik. Bisa jadi kita tidak berpengaruh banyak ya, tapi kita hidup di lingkungan orang yang tidak baik. Itu akan tercium bau-bau yang tidak baiknya itu. Dan itu mendapatkan dosa. Ada kita punya teman komunitas sedang berjudi ini. 1, 2, 3, 4 teman kita. Kita sering nongkrong dengan mereka ini. 1, 2, 3, 4 judi, terus main kartu. Tapi kita nongkrong dengan mereka. Ustaz, saya nongkrong doang. Saya dekat di situ aja. Tapi saya nggak ikut. Saya nggak ikut bersama mereka main judi. Saya nggak masang uang, nggak. Ini teman yang buruk. Minimal kita mendapatkan bagian dosanya. Atau mungkin kita tidak ikut langsung terjun ya, tapi kita udah mulai ngelihat, seru ya. Itu bahayanya. Jadi hati-hati, teman yang tidak baik itu juga akan mempengaruhi kepada akidah dan tauhid kita. Yang mungkin 3 itu dulu yang bisa diamalkan. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua bisa terjaga dari perbuatan syirik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang dapat kita kaji pada kesempatan singkat ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.